Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this fourth video on the fourth meeting, we are going to discuss about must and should. Must and should. Ya, kita akan membahas tentang must and should. Langsung saja teman-teman, sesuai dengan apa yang kita akan ajarkan. Di KD 33 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasan must and should ya. Jadi kita akan belajar must and should, to give suggestion and to state rule of obligation, untuk memberi sugesti dan membacakan peraturan-peraturan dan kewajiban. Should. Oke. Bacanya should ya, bukan should. Should. We will use more English now. Seperti yang kita belajari kemarin, kita sudah tahu will itu apa ya. Will itu akan. We will use more English now. Kita akan memakai bahasa Inggris sekarang. You should greet me and your friends in English. Kamu harus memberi salam kepada saya dan teman kamu dengan bahasa Inggris. You should ask question in English. Kamu harus bertanya sebuah pertanyaan di dalam bahasa Inggris. You should answer question in English. Kamu juga harus menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should take leave in English too. Kamu juga harus menyampaikan sebuah take leave itu pengen pergi ya. Pengen pergi seperti goodbye, see ya, atau yang lainnya. But don't worry, jangan khawatir. When you need, I will help. Ketika kamu akan pergi, dan ketika kamu membutuhkan, I will. Kita belajar kemarin, I will help you. Okay, do you understand? Kita fokus di belajar should. Contoh selanjutnya, I'm sure you are already to use English. Okay, I'm sure, saya yakin, you are already to use English. Kamu siap untuk menggunakan bahasa Inggris with me and your friend. Dengan saya dan teman-teman kalian. You should not be ashamed to use English with me. Kamu tidak seharusnya malu. Jadi pada kali ini kita fokus ke pemakaian negatif atau pemberian not. Kamu tidak seharusnya malu menggunakan bahasa Inggris dengan saya. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. Kamu seharusnya tidak malu untuk berbicara dan menulis kepada seseorang to other in English dengan bahasa Inggris. You should be sure, kamu seharusnya yakin, that you can do it because I will always help you. Kita belajar can juga kemarin, jangan sampai lupa ya. Belajar can juga, kita belajar will, jangan sampai lupa karena semuanya nyambung. You should be sure, kamu harusnya yakin, that you can, kamu bisa melakukan itu karena saya akan menolong kamu dalam menggunakan bahasa Inggris. Okay, we're going to the next slide. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, lanjut. Contoh pemakaian should ya. You should listen to more English song
ini kalau kamu pengen belajar bahasa Inggris tapi nggak mau baca, nggak mau apa, cukup you should, kamu harusnya mendengar lebih banyak lagi lagu tentang bahasa Inggris. You should sing more English song. Kamu seharusnya bernyanyi lebih menggunakan bahasa Inggris, lagu bahasa Inggris. More important, lebih penting lagi, you should understand the lyric. Kamu harus memahami the lyric. You should read more story from around Indonesia and the world in English. Kamu harus membaca more story, banyak cerita run around dari sekeliling Indonesia and the world in English. I'm sure, saya yakin, you can, kamu bisa if you try harder. Okay? Do you understand? This is a more example from using a should. Going to the next slide. Oke, should itu apa sih? Saya belum jelasin. Should itu digunakan untuk memberikan saran, suggestion, saran atau suggestion. Yang namanya saran sifatnya tidak wajib, ya. Nggak wajib, berbeda dengan obligation. Nanti obligation kita terangi, kewajiban dan keharusan. Patternnya atau polanya subjek plus should plus verb 1. Oke. Subjek should be adjective atau noun atau adverb. Oke. Itu adalah bagaimana cara menggunakan pattern should. Kita akan bahas, ya, kita akan bahas bagaimana sih caranya menggunakan apa, membuat contoh kalimat, ya. Oke, sebentar saya buat ini dulu ya. Oke, seperti rumus di atas, subjek. Oke, subjek itu apa aja sih? Seperti pronoun, ya, pronoun. Ya, kalau misalnya kamu belum tahu, silakan learning by googling, atau saya kasih tahu sekarang. I, you, they, we, he, she, it. Itu apa sih? Itu tuh bisa nama orang, nama hewan, nama orang, nama benda, nama hewan, oke, dan lain-lain. Kalau belum paham atau belum jelas, silakan learning by googling. Subjek, kita coba subjeknya pakai they, ya. Subjeknya kita pakai they, sama dengan they, lalu kita tambahin should. Verb one-nya apa? Word-nya learn. Oke. Verb one-nya learn. Jadi seperti ini, teman-teman, ya. Subjeknya pakai they, should-nya tetap, lalu pakai learn. Kalau misalnya mau dilengkapi, bisa pakai objek, ya. They should learn English. Mereka seharusnya belajar bahasa Inggris. Do you understand? Ya. Nanti untuk pemakaian subjek, kamu bisa cari namanya pronoun. Jadi jangan sampai teman-teman nggak tahu pronoun, ya, mentang-mentang lagi PJJ begini, pronoun itu apa sih, nggak tahu, ya. Cari sendiri pronoun itu apa, yang mau tahu aja sih. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Langsung subjek should be adjective noun. Jadi pembuatannya seperti ini, teman-teman. Subjek,
Subjek itu bisa pakai Ayu Dewi, kita pakai subjeknya apa? Subjeknya misalnya student, bisa juga student. Pakai should be. Adjektif itu apa sih? Adjektif itu kata sifat. Ini saya bakal bahas ya. Di sini adjektif itu apa sih? Kita bakal bahas di sini. Adjektif itu apa sih? Adjektif kata sifat. Kata sifat itu apa sih? Misalnya fat, gendut, kurus, apa, thin, ya. Apalagi yang biasanya kita tahu smart, stupid, dan lain-lain. Biar lebih tahunya silahkan googling. Oke, kita pakai student, should be, smart. Oke, kita pakai di sini should be smart, ya, should be smart. Oke, saya lupa buat tokennya ya. Tokennya, Mas itu harus, ya, tokennya ini ya. Saya lupa buat token Mas itu harus. Lanjut, should, ya. Untuk membentuk kalimat negatif kita menambahkan not setelah should, ya. Contohnya should not, shouldn't. Untuk membentuk kalimat hanya kita letakkan should di depan kalimat. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi seperti kayak kemarin kita belajar will sama not, will sama can. Kalau misalnya negatif tinggal ditambahin not aja. Oke, kita masuk ke mas. Mas itu apa sih? Mas itu harus. Saya bahas di sini contoh pembuatan kalimat. Contoh kalimatnya, we must wear a uniform every day. Kita harus memakai seragam setiap hari. From Monday to Thursday. We must wear batik shirt. Dari Senin sampai Rabu kita harus memakai batik, ya. Hari pakai batik ini. Ini saya ngambil dari buku itu ya, buku online. The girl, cewek atau perempuan harus menggunakan a black skirt, memakai kerudung hitam. And the boys must wear a pair of black pants. Jadi yang laki mas itu harus, ya, harus menggunakan black pants, celana hitam. On Friday kita harus memakai Scott uniform. Tapi kalau di RM makanya hari Thursday, hari Rabu. We must, kita harus memakai proper shoes. Harus memakai shoes yang sudah ditentukan. We must not, kita tidak boleh, tidak harus memakai sandal or t-shirt, kaos, atau memakai pakaian yang tidak dianjurkan selama sekolah, pelajaran sekolah. Sama teman-teman, penggunaan negatif atau not setelah mas sama ya semua, karena kita belajar modal auxiliary. Oke, lanjut. We must not be late to school. Kita tidak harus terlambat datang ke sekolah. Ini menunjukkan obligation atau suatu keharusan. We must, kita harus datang tepat waktu ke dalam kelas. And to the flag ceremony atau upacara bendera. If we are late, apabila kita terlambat, we must wait outside. Kita harus menunggu di luar gerbang. We must not, kita tidak harus datang atau masuk until the security guard give us permission.
kita tidak harus masuk, tidak boleh masuk ke dalam sekolah until security guard, security itu Pak Satpam, gives us permission, memberikan kita sebuah izin. We must sign a paper, kita harus tanda tangan before come to the class, ini untuk sekolah lain. If we cannot come on a time for any reason, ketika kita tidak bisa datang on time for any reason, ada alasan yang lain, we must hand in a notice from our parent, kita harus membuat surat dari orang tua kita to the principal, kepada kepala sekolah gitu. Oke, the next slide. Ini sama teman-teman, penggunaan must, dan must not. Silakan baca di bukunya masing-masing yang sudah saya berikan di WhatsApp group. Lanjut, must. Nah, belum dikasih tahu must itu apa. Must itu artinya harus, wajib. Tadi kan mengharuskan, tapi ini harus, wajib. Ya, yaitu suatu yang harus dilakukan, karena must itu artinya harus dan dikerjakan, jika tidak akan ada konsekuensinya. Polanya subjek must verb 1, verb infinitive atau must be adjective, noun or adverb. Sama teman-teman, sama yang saya ajarin tadi pakai should, tapi penggunaannya sama amat rada-rada mirip ya. Lanjut ke ini, saya nggak usah terangkan, silakan buat sendiri. Ini sama penggunaannya seperti should. Mas, untuk membentuk kalimat negatif ya tinggal timbang tambahin not aja ya teman-teman ya. Setelah mas untuk membentuk kalimat tanya, tetap masnya di depan, langsung lalu subjek seperti yang saya ajarin pertemuan kemarin can sama will. Ini sama teman-teman. Oke, saya membuat pertanyaan satu soal aja di Google Form. Tugasnya nanti tulis yang ada di Google Form, lalu kuisnya hanya satu ya. Kuisnya hanya satu, ini saya kasih clue-nya ya, cara menjawab soalnya. We have to test tomorrow. Kita punya 2 ulangan besok, bahasa Inggris dan IPS. You should not go to the game. Kamu seharusnya tidak bermain game. Kamu seharusnya tidak bermain game. You should, kamu seharusnya belajar untuk ulangan besok. Oke, jawabannya ada 2. You should not, berarti kamu harus apa nih biar kamu bisa belajar, karena besok ulangan bahasa Inggris dan IPS. Contoh yang kedua, saya tidak tahu, I don't know the meaning of row. Saya tidak tahu arti row. Harusnya ngapain? Harusnya kamu, you should look it up. Kamu harusnya mencari di kamus dengan diri kamu sendiri. Ya. Lalu kamu seharusnya tidak melakukan yang lain yang tidak berguna sepanjang waktu, gitu ya. Jadi pertanyaannya cuma satu tapi jawabannya 2. Saya lihat besok ya bagaimana kamu menggunakannya. English subject ya, tugas materi bahasa Inggris telah dipost on YouTube. Nah, kamu harus ngapain ini dan kamu tidak harus ngapain. Jawabannya 2 ya. Itu saja jawabannya 2, pakai should, harusnya ngapain dengan clue ya, dengan masalah ini ya, harusnya ngapain dengan masalah yang ini, dan harusnya tidak ngapain. Jawabannya should dan should not.
harus nyambung, teman-teman. Itu saja teman-teman tugasnya, yaitu menulis apa yang ada di Google Form. Yang kedua, ya, menjawab soal. Lalu jangan lupa untuk upload tugasnya. Oke, terima kasih. Tetap semangat teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.